Persetan denganmu, leluhur kehancuran besar, kau orang tua, bisakah kau berhenti bicara? Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Aoling, leluhur pertama naga sejati, tidak dapat menahannya lagi dan langsung menendang leluhur kehancuran besar, dadanya naik turun karena amarah bagai ombak. Orang tua mesum ini hanya bicara omong kosong di sarang naga kekacauan dan mempermalukan dirinya sendiri, tapi sekarang dia telah mempermalukan dirinya sendiri di kota aliansi manusia. Ini sungguh memalukan. Sungguh tak tertahankan untuk ditonton. Naga tua, apakah aku salah? Sang naga primordial menyeka jejak kaki di tubuhnya dan berkata dengan sedih. Benar sekali, kamu tidak salah. Pada saat ini, penguasa istana Anyou melintas dan tiba-tiba datang ke sisi Hong Huang Zulong. Dia memegang tangannya dengan gugup dan berkata, Saudara Zulong, apakah yang Anda katakan tadi benar? Apakah Tuan Muda Chen benar-benar berencana untuk menambah orang? Matanya berbinar dan dia penuh harap. Berdasarkan pengalaman saya mengikuti Qin Chen selama bertahun-tahun, kemungkinan besar begitu. Kata naga kuno agung sambil mencubit jenggot naganya. Tetapi jika Tuan Muda Chen melakukan ini, apakah nyonya-nyonya lainnya akan setuju? Tuan Istana Anyou bertanya dengan gugup. Hong Huang. Zulong melirik tuan rumah Anyou dan berkata dengan nada meremehkan, anakmu mengorbankan dirinya sebagai salah satu raksasa wilayah 13 bintang selatan. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang anak Qin Chen. Aku katakan kepadamu, jika anak Qin Chen adalah pemimpin masalah ini, kemungkinan besar itu tidak akan berhasil. Orang itu paling suka mendirikan lengkungan kesucian. Dia tidak pernah mengambil inisiatif dan merupakan panutan sekaligus panutan. Petik 2. Tetapi karena Qian Sui, Sisi dan yang lainnya ada di sini, tidak akan ada masalah. Hong Huang Zulong tersenyum dan berkata, para wanita simpanan adalah orang-orang yang memiliki dunia di dalam hati mereka. Mereka paling suka menjodohkan anak kecil Qin Chen dengan wanita lain, karena mereka tahu betul bahwa semakin besar kemampuan, semakin besar pula tanggung jawabnya, dan cinta sejati tidak terbatas, yang berada di atas cinta remeh antara pria dan wanita. Xiao Yao Supreme dan yang lainnya menatap Hong Huang Zulong dengan garis-garis hitam di wajah mereka. Orang ini benar-benar orang yang berbakat. Pepatah, semakin besar kemampuan, semakin besar pula tanggung jawab, sebenarnya dapat digunakan dengan cara ini. Dia seorang jenius. Nilai-nilai macam apa ini? Aoling, leluhur naga sejati, mencengkeram telinga leluhur naga dari hutan belantara yang luas, hampir merobek telinga naganya, katakan padaku lagi. Naga tua, apakah apa yang kukatakan tidak masuk akal? Naga leluhur dari hutan belantara yang luas itu menyeringai dan berkata, Aoling, apakah kau pikir dirimu lebih hebat dari para gundik? Ini, wajah Aoling tiba-tiba berubah, dia tidak berani menjawab. Itu bagus. Leluhur naga agung buru-buru melepaskan diri, kamu harus belajar lebih banyak dari para nyonya. Apakah Anda ingin mencari masalah? Aoling, leluhur naga sejati, tidak dapat menahan diri lagi dan memukul naga leluhur agung dengan dahsyat. Di satu sisi, penguasa rumah Anyou sedikit gemetar. Melihat hal ini, Xiao Yao Supreme menghela napas dan berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, Tuan Anyou. Pertama-tama, saya percaya bahwa Qin Chen dan keponakan Muling bukanlah tipe orang yang berkemauan lemah. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa identitas Qin Chen akan memberikan tekanan yang tidak terlihat kepada keponakan Muling. Baiklah, sekarang aku akan mengirim pesan kepadamu untuk Qin Chen, memintanya untuk memperhatikan perilakunya. Meskipun sekarang dia adalah penyelamat alam semesta asli dan penguasa alam semesta asli, bukan berarti dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dan memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan mereka. Orang yang benar-benar kuat perlu menghormati kebebasan kepribadian makhluk hidup manapun. Begitu suara itu jatuh, Xiao Yao Supreme mengeluarkan slip giok komunikasi yang khusus digunakan untuk berkomunikasi dengan Qin Chen, dan ingin memperingatkan Qin Chen. Wajah Tuan Anyou berubah drastis, dia bergegas maju dan memegang tangannya, tidak, jangan mengirim pesan kepada Tuan Muda Chen. Supreme Xiao Yao mengerutkan kening, dengan lembut menekan tangan kanannya di punggung tangan Lord Anyou, dan berkata dengan lembut, Lord Anyou, jangan khawatir.
Qin Chen bukanlah tipe orang yang tidak mendengarkan nasihat, dan dia bukanlah tipe orang yang akan membalas dendam karena hal semacam ini. Sambil berkata demikian, dia melepaskan diri dari Lord Anyou dan hendak mengirim pesan. Jangan, penguasa rumah Anyou begitu cemas hingga hampir menangis, dan buru-buru berkata, Yang Mulia Xiao Yao, tidak, Tuan Xiao Yao, mohon jangan hancurkan kebaikan rumah Anyouku. Aku bertanya kepada saudara Zulong sebelumnya, bukan karena aku takut Tuan Muda Chen akan melakukan sesuatu yang buruk kepada putriku, tetapi karena aku takut dia akan melakukan sesuatu yang buruk kepadaku. Hah, semua orang menoleh, masing-masing dengan tanda tanya di wajah mereka. Apakah mereka mendengarnya dengan benar? Wajah tua penguasa istana Anyou memerah, dan dia buru-buru menjelaskan, maksudku, putriku telah mengagumi Tuan Muda Chen sejak dia berada di wilayah 13 bintang selatan, tetapi dia terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang. Kali ini, aku berharap mereka bisa saling mencintai dan memiliki cucu sesegera mungkin. Hahaha. Penguasa istana Anyou tertawa datar. Betapapun tebal mukanya dia tidak bisa mengatakan hal ini dengan terus terang. Semua orang tercengang. Ya Tuhan, apakah ini masih seorang ayah? Sebenarnya ada orang yang berharap agar putrinya jatuh ke mulut harimau dan melompat ke dalam perapian. Pada saat ini, ketiga perspektif semua orang hancur, dan cara mereka memandang penguasa istana Anyou pun berubah. Penguasa istana Anyou buru-buru menjelaskan, jangan meremehkanku, itu karena kamu tidak punya anak perempuan. Jika kamu punya anak perempuan, kamu pasti berharap bisa menjadi pasangan Tuan Muda Chen. Sudah menjadi sifat manusia untuk berharap menantu laki-lakimu akan sukses. Ketika penguasa istana Anyou mengatakan hal ini, banyak orang tercengang. Jika saya punya anak perempuan dan dia bisa menjadi pasangan Tuan Chen, apakah saya tidak bisa menerimanya? Kalau dipikir-pikir baik-baik, tampaknya, hal itu tidak begitu tidak dapat diterima. Sial, apakah batas bawahku sebegitu rendahnya? Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk meragukan dasar moral mereka sendiri. Pada saat ini, lokasi aula ketiadaan, Qin Chen dan keempat orang lainnya terjerat bersama, pakaian mereka setengah terbuka, memperlihatkan kecantikan musim semi mereka. Tiba-tiba, desir, sosok anggun yang lembut dan menggoda tiba-tiba muncul di aula. Fang Muringlah yang dibawa ke sini oleh Yu Qiansui. Begitu dia sadar, dia melihat beberapa orang tergeletak di tanah di bawahnya, terutama Qin Chen yang ada di tengah. Tubuhnya yang sempurna bagaikan dewa kuno, menguraikan garis-garis indah, seperti patung yang paling sempurna di dunia, penuh keindahan artistik. Fang Muring tidak dapat menahan diri untuk berseru dan segera menutup matanya. Kakak Qiansui, kamu, ini. Wajah Fang Muring memerah, napasnya menjadi cepat, dan dia merasa panas dan lemah di sekujur tubuhnya. Qin Chen di bawah juga tercengang. Dia buru-buru menggunakan asap dan awan untuk menutupi tubuhnya dan berkata tanpa berkata-kata, Qiansui, mengapa kamu membawa Fang Muring ke sini? Chen, jangan tutupi itu. Bukannya Suster Muring belum pernah melihat tubuhmu sebelumnya. Lagi pula, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau tidak bisa menerobos ke Kaisar Dewa karena kau tidak memiliki asal-usul jurang dalam tubuhmu? Kami telah mengetahui bahwa leluhur istana penguasa kegelapan mungkin memiliki hubungan dengan klan Abis, jadi mereka meninggalkan harta karun Abis seperti Istana 10 Kesengsaraan, dan Suster Muring juga memiliki kekuatan jurang khusus dalam tubuhnya. Qiansui terkekeh dan langsung menarik Fang Muring jatuh. Qin Chen pada awalnya secara alami tidak mau, tetapi di bawah tekanan keempat wanita itu, bagaimana dia bisa melepaskan diri? Dalam beberapa detik, dia tidak mampu lagi menahannya. Yang terpenting adalah, saat dia dan Fang Muring menyatukan jiwanya, dia sudah tertanam di dalam dirinya, dan jauh di dalam hatinya dia sebenarnya tidak ingin menjadi laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Sekarang kertas jendelanya sudah robek, dia tidak bisa menolak. Kepulan, Fang Muring sangat pemalu pada awalnya. Meskipun mereka berdua telah mengalami penyatuan jiwa dan roh ketika mereka mengatasi malapetaka, Qin Chen mengira itu adalah ilusi pada saat itu, dan itu hanya penyatuan jiwa dan roh. Sekarang tubuh dan jiwanya telah menyatu, dia menjadi sangat malu. Namun,
Ketika dia mengetahui bahwa Qin Chen tidak memiliki asal-usul jurang, dia segera mempertaruhkan nyawanya dan mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan Qin Chen. Ledakan, aura yang mengerikan melonjak, dan tampaknya ada kekuatan yang terbuka jauh di dalam jiwa Fang Muring. Aura yang menggetarkan jantung tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap, seluruh aula mencapai titik beku, seolah-olah jatuh ke dalam jurang. Qin Chen sedikit terkejut, aura jurang yang begitu kuat. Yang mengejutkan Qin Chen adalah aura jurang dalam tubuh Fang Muring cukup mencengangkan. Meskipun tidak terlalu kuat sekarang, aura inti asli membuat Qin Chen sedikit berdebar-debar. Ini pastinya napas jurang tingkat atas. Tidak jauh dari situ, murid-murid Sisi, Qiansui dan yang lainnya juga membeku. Ada sesuatu tentang Fang Muring. Ledakan. Di bawah inisiatif malu-malu Fang Muring, sumber jurang yang menakjubkan ini memasuki tubuh Qin Chen seperti aliran air yang gemericik. Berdengung. Dalam sekejap, aura mengerikan Kaisar Dewa di tubuh Qin Chen melonjak, dan seluruh orang menjadi agak halus, memberikan ilusi bahwa ia mengendalikan dimensi yang lebih tinggi. Sisi dan yang lainnya merasa gembira. Apakah Chen akan membuat terobosan? Namun pada saat berikutnya, mereka kecewa. Setelah mencapai puncak tertentu, aura Qin Chen tidak menembus dinding membran dan akhirnya memudar. Fang Muring berusaha keras menggerakkan dirinya, menggertakkan giginya dan berusaha mati-matian membantu Qin Chen menerobos, berusaha sekuat tenaga mengaktifkan asal-muasal dalam tubuhnya. Namun sayangnya, dia gagal pada akhirnya. Dia benar-benar kelelahan, berkeringat di sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya merah muda, uap mengepul, dan dia hampir pingsan. Chen, maafkan aku, adik-adik, maafkan aku, Muling tidak bisa membantu Chen untuk menerobos. Fang Muring pingsan, wajahnya penuh kesakitan dan berkata dengan sedih. Dia merasakan sakit yang hebat di beberapa bagian tubuhnya dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Anda tidak perlu merasa begitu tertekan. Qin Chen tersenyum pahit. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan pada Abyss Origin di tubuh Fang Muling. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin menerobos, setidaknya asal-usul seorang ahli Abyss tingkat Kaisar Dewa tingkat atas akan membantunya. Kalau tidak, asal-usul Moli pasti sudah sukses sejak lama. Tetapi yang tidak pernah diduga Qin Chen adalah asal-usul dalam tubuh Fang Muring begitu murni dan luar biasa. Di antara semua master jurang yang pernah dilihatnya, hanya asal-usul kerajaan dalam tubuh Moli yang sedikit lebih kuat darinya. Sedangkan para penguasa jurang lainnya, tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Apa asal-usul Fang Muring? Hati Qin Chen tergerak. Setelah melahap asal-usul Moli dan Fang Muring pada saat yang sama, dia memiliki perasaan samar bahwa asal-usul jurang Fang Muring dan Moli bahkan memiliki beberapa kesamaan, persis sama. Mungkinkah Fang Muring juga berasal dari keluarga kerajaan Abyss? Qin Chen berpikir serius. Berdengung. Berbeda dengan Qin Chen, Fang Muring di samping tiba-tiba bangkit, dan auranya melonjak seketika. Setelah aura jurang dalam tubuh Fang Muring memasuki tubuh Qin Chen, aura itu juga memberikan dampak pada Sisi dan yang lainnya. Ledakan. Dunia bawah berguncang hebat dan tiba-tiba meluas. Berdengung. Pada saat itu, seluruh dunia bawah tiba-tiba bergejolak dan terangkat, bagaikan lautan luas, bergelombang dalam sekejap. Menabrak. Sungai kematian yang panjang mengalir deras, berubah menjadi dunia yang luas, yang terus bergelombang. Kekuatan asli murni yang belum pernah ada sebelumnya langsung menyatu ke dalam lautan luas ini. Dalam asal-usul yang murni ini, ada nafas samar yang membuat setiap orang berdenyut. Itu berasal dari transformasi kekuatan jurang dalam tubuh Fang Muring. Setelah bergabung dengan Qin Chen, ia benar-benar membentuk kekuatan yang dapat diterima oleh dunia bawah dan alam semesta asli. Begitu kekuatan ini memasuki dunia bawah, atmosfer seluruh dunia bawah tiba-tiba berubah. Berdengung. Aura mengerikan yang tampaknya telah merasuki zaman kuno menyapu dunia bawah, dan seluruh struktur dunia bawah benar-benar mengalami perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Perubahan ini membuat semua makhluk di dunia bawah merasakan tubuh mereka sendiri terkejut. Ini adalah, di bawah nafas dao besar yang tak terlihat,
semua mayat hidup di seluruh dunia bawah terkejut menemukan bahwa kultivasi mereka benar-benar meningkat secara tak terlihat, dan peningkatan ini adalah perubahan pada tingkat struktural khusus tertentu, bukan hanya pada tingkat kultivasi. Jika perbaikan normal dalam pengolahan tanah adalah mengubah sepotong kayu tipis menjadi sepotong kayu tebal dan padat, maka perbaikan struktural ini seperti mengubah kayu secara perlahan menjadi baja. Meskipun tidak terlalu dibesar-besarkan, ini adalah perubahan kualitatif. Apa yang terjadi dengan kekuatan ini, Nyonya Sisi? Di Sungai Mayat Hidup, Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar 10 Pengadilan Neraka membuka mata mereka lebar-lebar. Ning Muyao, Xiao Xiao dan yang lainnya sudah bertanggung jawab atas Sungai Panjang Orang Mati. Pada saat ini, mereka segera merasakan bahwa Sungai Panjang Orang Mati memancarkan rasa Taoisme yang sempurna. Dunia bawah di masa lalu independen dari lautan alam semesta, jadi meskipun Sungai Panjang Orang Mati mewakili sungai yang paling sempurna di dunia bawah, pada kenyataannya, sajak Sungai Panjang Orang Mati tidaklah sempurna. Namun kini, setelah kekuatan istimewa itu terpadu di dalamnya, rima Sungai Panjang Orang Mati itu perlahan menjadi lengkap. Transformasi semacam ini secara alami akan menyebabkan semua mayat hidup di dunia bawah berubah pada saat yang sama. Tubuhku. 10 Raja Neraka dan Kaisar Netherworld merasakan tubuh mereka terkejut. Kultivasi mereka tidak membaik sebagai hasilnya, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mereka perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Itu adalah perasaan dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Dan, Ning Muyao dan yang lainnya tiba-tiba menundukkan kepala dan melihat ke arah dunia bawah di bawah. Ledakan. Di alam bawah tanah, beberapa tempat khusus tiba-tiba dilanda kerusuhan. Yang pertama kali memberontak adalah Laut Dosa Abadi, Jembatan Naihe, 5 Gunung Suci, dan Sungai Mata Air Kuning, yang dulunya merupakan tempat terlarang yang pernah ditinggali oleh 4 Kaisar Agung. Diikuti oleh tempat-tempat terlarang lainnya, baik yang besar maupun yang kecil. Kekuatan kuno itu perlahan bangkit kembali, samar-samar beresonansi dengan Sungai Orang Mati, menyatu, membentuk kekuatan khusus yang mengalir kembali ke Sisi di sepanjang Sungai Orang Mati. Lady Sisi membutuhkan kekuatan ini. Tatapan mata Kaisar Nether, 10 Raja Neraka, dan yang lainnya berbinar, cepat, kerahkan seluruh kekuatan, tuangkan ke Sungai Kematian, dan berikan bantuan pada Lady Sisi. Dalam sekejap, semua orang kuat di dunia bawah dimobilisasi, dan melalui transformasi dunia bawah, mereka memberkati Sisi di ujung lain Sungai Kematian. Sekarang, Laut Mati di dunia bawah. Ledakan. Laut Mati yang luas bergelombang, dan tiba-tiba sebuah kesadaran kuno menyebar dari kedalaman Laut Mati, berubah menjadi sosok kabur yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh siapapun. Sosok itu mengangkat kepalanya dan memandang ke arah dunia bawah kuno yang tak berujung. Saat dia menatapnya, perubahan di Sungai Orang Mati, perubahan pada Kaisar Nether, dan yang lainnya semuanya terlihat dalam pandangannya. Anehnya, Kaisar Nether dan makhluk kuat lainnya di puncak level Kaisar Dewa setengah langkah dapat dengan mudah merasakan perubahan yang terjadi di berbagai bagian dunia bawah, tetapi mereka sama sekali tidak dapat mendeteksi sosok ini, seolah-olah sosok ini tidak ada di ruang dan waktu ini. Yah, kekuatan ini adalah... Sosok berkabut itu merasakan perubahan di dunia bawah, dan kilatan cemerlang tiba-tiba melintas di mata tenang Gubo, dan ada juga sedikit kegembiraan. Jurang yang dalam, sosok kuno itu mengangkat kepalanya, tatapannya secepat kilat, seolah dia bisa melihat menembus segalanya. Aku tidak percaya bahwa Dewa Alam Baka yang telah merencanakan selama bertahun-tahun, benar-benar berhasil melaksanakan rencananya. Sosok kuno itu bergumam, dengan pandangan tak percaya di matanya. Tempatkan dirimu dalam situasi putus asa, maka kamu bisa bertahan hidup. Orang tua itu, Dewa Dunia Bawah, memanfaatkan situasi saat itu dan benar-benar memasang spanduk besar. Dia benar-benar berpandangan jauh ke depan. Dia punya rencana besar. Sudah sepantasnya aku memanfaatkan kesempatan ini untuk membantunya mengobarkan api. Berdengung. Saat suara hantu itu jatuh, kekuatan misterius yang tak berujung tiba-tiba bangkit dari lautan kematian yang tak berujung, dan kekuatan ini langsung memasuki Sungai Panjang Kematian di atas. Ledakan. Seluruh Sungai Kematian tiba-tiba meluap. Kaisar Nether dan yang lainnya amat terkejut, merasakan Sungai Panjang Kematian dengan tak percaya.
Mengapa Long River of the Dead tiba-tiba menjadi lebih bergolak? Bersamaan dengan huru-hara sungai orang mati, nafas yang menakjubkan mengikuti sungai orang mati, memasuki alam semesta asli dalam sekejap, dan mengalir kembali ke tubuh Chen Sisi. Ledakan. Di atas langit tak berujung di alam semesta asli, asal mula jalan laut kosmik yang menakjubkan muncul. Dengan suara ledakan keras, asal-usul yang bergulir mengabaikan penghalang alam semesta asli dan tiba-tiba turun ke Chen Sisi di bawah. Ini, Qin Chen mengangkat kepalanya, pupil matanya mengembun, menampakkan keterkejutan, Sisi, akan menerobos alam Kaisar Dewa. Asal-usul jalan semesta semacam ini biasanya hanya muncul ketika menerobos alam Kaisar Dewa. Sebelumnya, ketika Molly berada di reruntuhan 10.000 dewa, asal-usul jalan alam semesta muncul dan turun secara langsung. Sekarang, bahkan alam semesta awal tidak dapat menghentikan kedatangan jalan asal-usul alam semesta. Ledakan, aura di tubuh Sisi tiba-tiba melonjak, dan asal-muasal alam semesta dan laut yang bergulung-gulung dengan liar memasuki tubuh Sisi. Chen, sepertinya aku akan segera menerobos. Chen Sisi merasakan tubuhnya dan tiba-tiba mengenakan pakaian untuk menutupi tubuhnya yang menggoda. Tubuhnya tanpa sadar melayang ke langit. Mata semua orang kuat di seluruh alam semesta awal terfokus pada Sisi. Aku melihat aura yang mengerikan mengalir dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya warna-warni yang luar biasa, bagaikan matahari berwarna-warni yang menyilaukan, tergantung di langit, bertahan selamanya. Dan di bawah sinar matahari penuh warna ini, tubuh Sisi bagaikan lubang hitam penuh warna, yang dengan gila melahap kekuatan tak terbatas antara langit dan bumi. Seluruh kekuatan asal-usul alam semesta dan lautan yang menghampiri tubuh Sisi tertelan ke dalam lubang hitam warna-warni yang tak berujung bagai pusaran air. Pada saat yang sama, di dunia bawah, kekuatan menakjubkan menyapu lubang cacing luar angkasa yang tak terlihat dan memasuki tubuh Sisi dalam sekejap. Ledakan. Di atas langit, sungai panjang Avenue of the Universe melonjak dan melonjak, menekan keabadian dan semua garis waktu Avenue. Asal-usul Avenue yang bergulir bagaikan samudera yang mengalir deras, menciprat ke bawah dan dengan gila-gilaan dilahap dan diserap oleh tubuh Sisi. Pemandangan seperti itu begitu menakjubkan sehingga alam semesta awal yang awalnya sederhana segera muncul di wilayah 13 bintang selatan seperti matahari yang menyilaukan. Masalah. Qin Chen sedikit mengernyit. Alam semesta asli begitu kuat sehingga begitu ia menyapu, ia pasti akan menarik perhatian orang-orang kuat di laut alam semesta selatan. Saat ini, laut semesta selatan telah menarik perhatian ribuan orang karena keberadaannya. Aura seperti itu pasti dapat dirasakan oleh mereka yang tertarik. Takdir menjadi kabur. Qin Chen melangkah maju, langsung menuju ke sungai takdir yang tak berujung. Dengan suara keras, aura besar melonjak, mengendalikan asal-usul alam semesta asli, menyebabkan aura alam semesta asli dengan cepat dikaburkan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menutupinya. Qin Chen berpikir dalam hati. Dengan keributan seperti itu, orang kuat biasa mungkin bisa menyembunyikannya, tetapi jika ada seseorang yang tertarik di dekatnya, dia pasti akan mengetahuinya. Tetaplah di sini dan bantu Sisi menerobos. Aku akan segera kembali. Qin Chen berkata kepada Qian Sui dan yang lainnya, lalu sosoknya tiba-tiba menghilang. Desir. Saat berikutnya, Qin Chen muncul di lautan pasang surut yang hampa dan memasuki lautan hampa. Salam, Tuan. Banyak orang kuat yang ditinggalkan oleh klan kuno buru-buru memberi hormat ketika mereka melihat Qin Chen. Pada saat ini, mereka juga tenggelam dalam persepsi terobosan Sisi untuk menjadi Kaisar Dewa, dan aura mereka melonjak. Apakah Anda punya cara untuk menghubungi Kaisar kuno senior? Qin Chen bertanya dengan suara yang dalam. Saat Tuan Kaisar kuno pergi, dia tidak meninggalkan informasi kontak apapun, dan kami tidak dapat menghubunginya. Semua orang saling memandang. Tidak ada informasi kontak. Wajah Qin Chen tampak muram dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Dan pada saat ini, setelah aura Sisi menyatu dengan sejumlah besar asal-muasal dunia bawah dan alam semesta, tiba-tiba auranya seolah memasuki suatu alam khusus. Berdengung, alam Kaisar Ilahi telah tercapai. Dalam sekejap, kekuatan ilahi yang dahsyat terpancar dari tubuh Sisi, menyapu seluruh alam semesta asli, dan menyerbu ke dunia bawah. Di dunia bawah,
Sungai panjang orang mati mengamuk, dan seluruh dunia bawah mengembang dalam sekejap, bagaikan balon yang mengembang, makmur. Ning Muyao dan Xiao Xiao tersenyum. Kaisar dunia bawah dan Kaisar 10 pengadilan neraka mendongak pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Nyonya Sisi telah membuat terobosan. Ini adalah aura Kaisar Dewa. Kekuatan di tubuh kedua orang itu, yang sudah mencapai titik ekstrim, kini terus meningkat di bawah umpan balik sungai panjang mayat hidup. Ledakan, tekanan luar biasa turun, dan tubuh Kaisar Netherworld meledak dengan cahaya ilahi yang tak berujung. Kultivasinya akhirnya berhasil menembus ambang itu. Alam Kaisar ilahi telah tiba. Aku, menjadi Kaisar Dewa. Dia menatap tangannya dengan kaget. Jalan dunia bawah berputar mengelilinginya, seolah bersorak menyambut kelahiran seorang Kaisar. Ledakan. Pada saat yang sama, aura 10 Raja Neraka juga melonjak, dan energi kematian dunia bawah sepenuhnya terkondensasi menjadi hukum Kaisar Dewa. Suatu kekuatan yang tergabung dalam Avenue of Death menembus dunia bawah yang tak berujung. Pada titik ini, dunia bawah memiliki 2 Kaisar Dewa lagi. Dan di bawahnya, banyak pula makhluk dari alam baka yang turut menerobos satu persatu. Lautan alam semesta, kota aliansi manusia. Tuhan yang maha bebas dan mudah tiba-tiba mendongak, merasakan perubahan yang tak terduga antara langit dan bumi, dan hatinya pun menjadi gelisah. Tetapi anehnya, tingkat kultivasinya tidak meningkat banyak. Sebaliknya, penguasa istana Anyou, leluhur Tuoba, naga purba, leluhur suci sungai darah dan orang kuat lainnya di sampingnya membuat terobosan satu demi satu. Sekarang, pinggiran luar alam semesta selatan. Sosok kuat yang tak terlihat sedang berjalan dalam kehampaan. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh tiba-tiba untuk melihat ke arah lokasi wilayah 13 bintang selatan.